Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kuliah Manajemen Usaha Kecil dan Menengah dengan judul Kinerja Penyaluran Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Cindy, dan teman saya Ulfadilah, Sudiana, dan juga Zuriati. Sebagai penunjang tersusunnya materi presentasi kami, maka kami mengambil referensi dari katalog dalam terbitan dengan judul Penguatan Peran Program Kredit Mikro dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Sektor Pertanian yang disusun oleh Yeni Saptia dan Agus Nugroho, Jakarta 2017. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia karena terkait dengan penyediaan pangan bagi sekitar 245 juta penduduk. Menurut data BPS pada tahun 2015, sektor pertanian pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 12,06% atau 350,72 triliun terdapat total PDB. Selain itu, sektor pertanian juga mampu menghasilkan devisa negara sebesar 43,37 miliar US dollar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 33,32% dari total tenaga kerja. Kementerian Pertanian 2015. Adapun tujuan dari kinerja penyaluran program kredit ketahanan pangan dan energi, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan tanaman bahan baku atau bahan bakar nabati. Dengan ketentuan dasar yang pertama, dari Permenkeu nomor 79/PMK 05/2007, yang kedua Permenkeu nomor 48/PMK 05/2009, dan yang ketiga dari Permenkeu 198/PMK 05/2010 tentang kredit ketahanan pangan dan energi, dan pedoman pelaksanaan KKPE dalam Peraturan Menteri Nomor 12/Permentan/OT04/1/2013 tentang pedoman pelaksanaan kredit pangan dan energi. Pembiayaan. KKPE menggunakan pola executing sebagai sumber pembiayaan. Executing adalah pola pembiayaan dari bank kepada mitra bank atau koperasi, di mana koperasi tersebut akan menyalurkan kepada petani sebagai end user. Dengan pola executing, prosedur seleksi dan keputusan pemberian kredit diserahkan sepenuhnya pada mekanisme perbankan. Karena sumber dana berasal dari bank, perbankan dituntut lebih berhati-hati dibandingkan dengan pola channeling. Pola channeling adalah pembiayaan dari bank kepada petani end user melalui mitra bank atau koperasi. Tanggung jawab pembayaran ada di petani dan mitra bank. Mendapatkan fee dari bank karena telah memberikan informasi atau rekomendasi nasabah-nasabah visible untuk mendapatkan pembiayaan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan melalui Kemenku dan memberikan subsidi bunga agar tingkat kemacetan pengembalian kredit bisa lebih rendah. Adapun program KKPE, yaitu program KKPE merupakan skema pemberian kredit investasi dan atau modal kerja melalui perbankan dengan subsidi bunga sehingga tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah KKPE relatif rendah. Suku bunga KKPE yang dibebankan kepada petani nilainya bervariasi tergantung kepada jenis komoditas yang ditanam dibandingkan dengan program kredit yang lain. Tingkat suku bunga KKPE terbilang lebih rendah. Ketentuan tingkat suku bunga KKPE. Sumber Kementerian Pertanian 2015. Kelompok kegiatan usahanya dibagi dua, yaitu KKPE tebu dan KKPE non-tebu. Adapun KKPE non-tebu yaitu peternakan dan selain peternakan. Di sini bisa kita lihat tingkat suku bunga pasarnya yang tebu 12,75%, peternakan 13,75%, dan selain peternakan ada 13,75%.
Adapun suku bunga yang ditanggung nasabah untuk tebu sendiri yaitu 8,25%, peternakan 6,00%, dan selain peternakan yaitu ada 5,50%. Subsidi bunga yang diberikan pemerintah yaitu KKP tebu ada 4,50%, peternakan 7,75%, dan selain peternakan ada 8,25%. Hubungan antar stakeholder dalam program KKPE. Skema KKPE melibatkan banyak pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dan Keuangan, bank pelaksana, penjamin, dan dinas pertanian di kabupaten atau kota. Dengan tingginya tingkat risiko di sektor pertanian, pihak perbankan memerlukan penjamin kredit untuk mengamankan pembiayaan yang disalurkan kepada petani. Bank pelaksana biasanya melakukan perjanjian kerjasama dengan penjamin yang membina kelompok tani. Di sini diharapkan akan ada koordinasi antara dinas dan penjamin dengan Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Program KKPE mengharuskan adanya penjamin yang biasanya adalah perusahaan yang membina para petani, mulai dari pengadaan bibit, penyediaan sarana produksi pertanian, dan proses penanamannya supaya hasil tanamnya maksimal. Beberapa perusahaan yang selama ini telah menjadi penjamin dalam program KKPE adalah PT Pertani, PT SHS, PT BC Internasional, Perum Bulog, PT Pusri, Pabrik Gula, dan lain-lainnya. Para petani atau kelompok tani akan menjual hasil pertanian ke perusahaan penjamin yang telah membinanya. Jadi, ada hubungan secara langsung antara perusahaan penjamin dan petani atau kelompok tani dalam program KKPE. Selanjutnya yaitu plafon kredit program KKPE menurut kegiatan usaha. Plafon kredit KKPE yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 9,159 triliun rupiah dengan komposisi terbesar di sektor peternakan yaitu 34% atau senilai 3,144 miliar rupiah. Perkebunan 32% atau senilai 927 miliar rupiah. Tanaman pangan yaitu 25% atau senilai 2,284 miliar rupiah. Hortikultura yaitu senilai 6% atau 0,573 miliar rupiah. Dan yang terkecil yaitu pengadaan pangan, yaitu hanya 3% atau 0,228 miliar rupiah. Penetapan plafon tersebut dilakukan Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pembiayaan petani, jumlah bank pelaksana penyalur kredit atau 14 BPD dan 22 bank umum, serta kemampuan fiskal pemerintah dalam membayar subsidi bunga. Selanjutnya yaitu perkembangan realisasi penyaluran KKPE tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan plafon yang ada, pemerintah menyusun rencana tahunan penyaluran atau RTP dengan melihat kemampuan bank pelaksana dalam menyalurkan kredit KKPE. Namun, dalam realisasi penyalurannya, RTP tersebut tidak selalu dapat dicapai. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, realisasi penyaluran KKPE pertumbuhannya rata-rata sebesar minus 10,72% per tahun. Pertumbuhan positif hanya terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 15,87% dengan tingkat penyaluran sebesar 2,19 triliun.
rupiah. Dan pada 2012 yaitu sebesar 75,34% dengan realisasi mencapai 3,84 triliun rupiah. Setelah tahun 2012, perkembangan penyaluran KKPE terus menurun. Pada tahun 2014, pemerintah membuat RTP sebesar 7,6 triliun rupiah. Namun, yang terrealisasi hanya 23,15% atau 1,76 triliun rupiah. Dengan tingkat penyaluran terbesar di sektor perkebunan, yaitu sebesar 949 miliar rupiah. Disusul oleh peternakan, yaitu 690 miliar rupiah. Dengan tidak tercapainya RTP pada tahun 2014, pemerintah menurunkan RTP KKPE pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,1 triliun rupiah. Penurunan RTP tersebut dilakukan karena realisasi KKPE tahun sebelumnya tidak memenuhi target. Bahkan, Januari sampai Maret tahun 2015, tingkat realisasi masih di bawah 10%, yaitu 8,89% atau 230 miliar rupiah dari total 3,1 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu kendala penyaluran KKPE. Menurut Kementerian Pertanian tahun 2015, ada beberapa yang menjadi kendala dalam penyaluran KKPE, yaitu 1. Diperlukan agunan tambahan berupa sertifikat lahan atau SHM, sementara petani banyak tidak memilikinya. Yang kedua, bank lebih mensyaratkan adanya penjamin pasar atau penjamin kredit yang sulit dipenuhi oleh petani. Yang ketiga, kewenangan pemerintah sebatas fasilitasi. Keputusan pencairan usulan kredit berada di bank atau eksekuting. Bahkan, informasi sebagian petani menerima KKPE tidak diketahui oleh dinas setempat. Yang keempat, terbatasnya jumlah SDM, petugas yang melakukan pembinaan atau pemberdayaan dan pengawalan di daerah. Yang kelima, terbatasnya alokasi dana sosialisasi, pembinaan dan pengawasan KKPE di daerah. Yang keenam, koordinasi antara dinas dengan bank pelaksana belum optimal. Yang ketujuh, banyak petani yang masih tersangkut dengan KUT, tercatat dalam basis data bank, menyebabkan mereka gagal memperoleh fasilitas kredit, sehingga menyurutkan niat memanfaatkan kredit perbankan. Yang terakhir, semakin banyaknya penawaran kredit mikro atau alternatif dari perbankan atau lembaga keuangan. Baik, selanjutnya jumlah petani yang menerima pembiayaan kredit ketahanan pangan dan energi pada tahun 2009 sampai 2013. Bisa dilihat pada gambar 6.8, yaitu jumlah petani yang menerima pembiayaan kredit ketahanan pangan dan energi, yaitu ada 3 variabel. Yang pertama adalah kelompok tani, variabel kedua yaitu koperasi, dan variabel ketiga adalah petani. Yang pertama yaitu variabel kelompok tani. Pada tahun variabel kelompok tani paling tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 276,320 dan paling terendahnya pada tahun 2010 yaitu sebesar 89,320. Selanjutnya yaitu pada variabel koperasi. Pada variabel koperasi paling tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 277,900 dan paling terendahnya pada tahun 2013 yaitu 108,500. Selanjutnya yaitu pada variabel petani. Variabel petani paling tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 393,066 dan selanjutnya yang paling terendahnya pada tahun 2013
yaitu sebesar 262,008. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide 13 yaitu manfaat. Dilihat dari sisi manfaat berdasarkan wawancara mendalam dengan narasumber penerima pembiayaan kredit ketahanan pangan dan energi di Jawa Barat dan di Jawa Timur, kredit ketahanan pangan dan energi memiliki manfaat positif terhadap usaha petani. Penerima kredit ketahanan pangan dan energi mengalami peningkatan. Dengan adanya tambahan modal yang didapat dari pembiayaan kredit ketahanan pangan dan energi, rata-rata para pelaku UMKM sektor pertanian bekerja lebih keras agar dapat membayar angsuran. Mereka berusaha meningkatkan produksi dan penjualan sehingga keuntungan dan asetnya pun meningkat. Selanjutnya yaitu pada slide terakhir adalah penutup. Program kredit ketahanan pangan dan energi merupakan skema pembiayaan khusus bagi sektor pertanian. Menggunakan pola exciting, tingkat suku bunga ditetapkan pemerintah di bawah suku bunga. Dari sisi permintaan program kredit ketahanan pangan dan energi sudah cukup mampu menjangkau banyak petani yang selama ini kesusahan dalam permodalan. Dan dilihat dari aspek manfaat sudah cukup positif bagi para petani, namun dari sisi sustainability kurang menguntungkan perbankan.